Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Kami di sini sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Saya Rabi. saya Safiron Noviabrar. Saya Syifa Febredi Zafar. Saya Natsarul Desamila. Dan saya Latisha Winona. Selamat menyaksikan. Jadi pertanyaan pertama adalah analisis kasus. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi di Indonesia beserta dampak yang ditimbulkannya. Kaitkan kasus-kasus tersebut dengan upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, jadi ini adalah 3 contoh kasus pelanggaran hak warga negara di Indonesia. Yang pertama, pelanggaran hak atas pendidikan. Contohnya masih banyak anak-anak di daerah terpencil yang sulit mendapatkan akses sekolah karena fasilitas yang terbatas. Dampaknya adalah tingkat buta huruf tinggi, kesenjangan sosial, dan hilangnya kesempatan masa depan. Lalu, upaya penegakan HAM-nya adalah pemerintah membuat program wajib belajar 12 tahun dan bantuan beasiswa atau KIP. Lalu yang kedua ada pelanggaran hak atas kesehatan. Contohnya adalah masih banyak warga yang kesulitan mendapat layanan kesehatan karena biaya atau minimnya fasilitas di daerah terpencil. Dampaknya adalah meningkatnya angka kematian, kualitas hidup rendah, dan ketidakadilan sosial. Upaya penegakannya adalah pemerintah meluncurkan BPJS Kesehatan agar seluruh masyarakat mendapat layanan kesehatan. Lalu yang ketiga ada pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat. Contohnya adalah ada kasus pembatasan atau intimidasi terhadap warga atau aktivis yang menyuarakan pendapatnya. Lalu dampaknya ada masyarakat merasa takut menyampaikan aspirasi serta berkurangnya demokrasi. Lalu upaya penegakan HAM-nya adalah perlindungan kebebasan berpendapat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM serta dibentuknya Komnas HAM untuk mengawasi. Selanjutnya, nomor 2. Apakah antara pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terdapat hubungan sebab akibat? Jawabannya, tentu saja ada, karena hak dan kewajiban itu saling berhubungan. Apabila terdapat orang yang tidak menjalankan kewajibannya, otomatis hal tersebut bisa mengganggu atau merugikan hak orang lain. Contohnya, terdapat orang yang malas membayar pajak, hal tersebut masuk ke pengingkaran kewajiban. Maka, negara dapat kekurangan kas atau kekurangan uang untuk membangun infrastruktur seperti membangun jalan ataupun sekolah. Dan akhirnya, masyarakat lain tidak bisa menikmati jalan bagus atau sekolah yang layak. Di mana kedua hal tersebut termasuk hak mereka yang terlanggar akibat terdapat pihak-pihak yang malas bayar pajak, yaitu pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban warga negara juga menimbulkan dampak negatifnya. Di nomor 3 ini saya akan menjelaskan apa saja dampak negatif dari pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, pembangunan jadi terhambat. Seperti yang saya jelaskan di nomor 2, apabila terdapat orang tidak ingin bayar pajak, negara tidak memiliki cukup uang untuk membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, ataupun rumah sakit. Lalu yang selanjutnya, ketertiban dan keamanan terganggu. Apabila terdapat sejumlah orang yang tidak ingin menaati aturan, pasti dapat menimbulkan masalah bagi orang lain. Contohnya, dapat pengendara motor yang menerobos lampu merah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan dan merugikan orang lain. Yang terakhir, lingkungan dan kehidupan masyarakat rusak. Misalnya, terdapat sejumlah orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Hal tersebut tentu saja akan mengundang banjir untuk datang. Dan selain banjir, akan mengakibatkan seperti penyakit yang merugikan masyarakat sekitarnya. Saya Latisha Winona Alfiandri ingin menjelaskan jawaban soal nomor 4 dan soal nomor 5. Untuk soal nomor 4 yaitu adalah peran pemerintah dan masyarakat. Untuk soalnya ada dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara, pemerintah dan masyarakat memiliki peran masing-masing. Jelaskan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara serta berikan contoh konkret tindakan yang dapat dilakukan. Oke. Untuk peran pemerintah berfungsi sebagai pengatur, pelindung, dan sekaligus pelayan bagi warga negara. Dalam konteks hak dan kewajiban, pemerintah menjamin dan melindungi hak, mendorong pelaksanaan kewajiban,
dan memberi fasilitas dan penegakan hukum bagi masyarakat. Oke, contohnya itu ada menyediakan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan gratis yang atau terjangkau agar semua anak bisa menikmati hak atas pendidikannya. Terus habis itu mengadakan vaksinasi massal sebagai bentuk pemenuhan hak kesehatan. Lalu yang contoh konkret yang ketiga yaitu ada menindak tegas pelanggaran hukum, misalnya korupsi atau kasus kriminalitas lainnya untuk menjamin rasa aman warga. Oke, untuk soal yang nomor 5, soalnya adalah upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sangat penting. Jelaskan 3 upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, serta berikan contoh konkret tindakan yang dapat dilakukan. Oke, 3 upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama ada dari pendidikan dan penyuluhan. Pemerintah memberikan pendidikan kewarganegaraan dan sosialisasi hukum sejak dini agar warga paham akan hak dan kewajiban, apa yang mereka terima dan harus laksanakan. Oke, contohnya itu memasukkan materi PPKN di sekolah, mengadakan penyuluhan hukum di desa atau kelurahan. Terus dari sisi masyarakatnya menanamkan nilai gotong royong, saling menghormati, dan kesadaran hukum di lingkungan maupun di lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan. Contohnya itu orang tua menanamkan disiplin dan sikap toleran pada anak. Organisasi masyarakat mengadakan diskusi tentang etika berwarga negara. Lalu yang upaya yang kedua itu penegakan hukum yang tegas dan adil. Dari sisi pemerintah bisa melakukan untuk menindak tegas setiap pelanggaran agar menimbulkan efek jera tanpa pandang bulu. Contohnya itu menindak koruptor, memberi sanksi bagi pelanggar lalu lintas atau pelaku diskriminasi. Terus dari sisi masyarakatnya, masyarakat patuh terhadap hukum serta berani melaporkan jika ada pelanggaran. Contohnya itu warga tidak memberi uang suap kepada aparat, lalu melapor jika ada kasus KDRT atau perundungan. Terus upaya yang ketiga yaitu peningkatan partisipasi dan kerjasama. Pemerintah bisa membuka ruang partisipasi warga dalam merumuskan perumusan kebijakan sehingga masyarakat merasa dilibatkan. Contohnya yaitu musyawarah pembangunan desa, lalu forum konsultasi publik sebelum aturan tertentu dibuat. Lalu dari sisi masyarakatnya, masyarakat ikut aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan serta menjaga kepentingan bersama. Contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan, ikut serta pemilu dengan bertanggung jawab, lalu menjaga fasilitas umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safran November dari kelompok 5, terutama kelas 12 IP1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 7, yaitu keterkaitan dengan Pancasila, yaitu jelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua dan kelima dapat menjadi landasan dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Berikan contoh konkret implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi di sini disebutkan pada soalnya yaitu sila kedua, yaitu juga contohnya. Oke, dari sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Yaitu di sini menurut saya untuk mengambil makna dari sila kedua ini yaitu menjunjung martabat manusia, tidak diskriminatif. Karena bagaimanapun yang seperti kita ketahui, hak atau apapun itu yang menerkaitkan dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di masyarakat, itu tentunya memiliki hak yang juga harus sama rata. Semuanya tidak ada diskriminasi terhadap satu sama lain. Karena itulah di sini kemanusiaan adil dan beradab itu sudah merangkup semua dari hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi menjunjung tinggi martabat juga tidak diskriminatif. Lalu contohnya bisa dengan tidak membeda-bedakan teman sekolah.
berdasarkan suku atau agama, tidak adanya rasis atau membedakan bahkan gender atau bahkan membedakan seperti mungkin misal dalam proses pembelajaran hanya orang-orang yang tertentu saja yang dipilih dalam diskusi terbuka atau apapun itu dalam bersosialisasi di masyarakat atau di kelas. Lalu sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini pasti kita semua ketika membaca pada perbedaan sila kedua dan sila kelima. Memangnya apa sih perbedaan antara sila kedua dan kelima? Sebenarnya sila kedua itu lebih ke adil yang beradab, tapi di awal kata pada satu kalimat di sila kedua itu dijelaskan kemanusiaan, yaitu bisa kita ambil kesimpulan bahwa adil dan beradab di sini itu lebih ke kemanusiaan. Jika kita lihat ini lebih ke arah global atau internasional yang dimana kemanusiaan atau manusia itu sendiri, yang dimana setiap manusia dijelaskan itu memiliki yang namanya hak setiap manusia. Jadi lebih ke hak asasi manusia. Sehingga pada sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial di sini lebih ke keadilan dalam misal sebagai masyarakat Indonesia tentunya, seperti misal memiliki hak dalam bersuara ketika memilih presiden, tidak adanya diskriminasi dalam memilih suara karena perbedaan suara seperti dipaksakan dalam memilih satu presiden atau apa karena diancam oleh suatu hal, sehingga keadilan di sini lebih ke hak-hak yang kita miliki di sini. Lalu dengan hukum, misal kita terlibat antara kecelakaan yang di jalanan, lalu mungkin karena orang yang menyogok atau sebagaimana semacamnya ke hakim, mungkin kita jadi yang sebenarnya kita tidak bersalah, kita dijadikan sebagai orang yang bersalah. Dan ini bukanlah sesuatu yang kita inginkan, karena keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia dari kalangan bawah, menengah, bahkan sampai atas itu semuanya memiliki hak dalam bersosialisasi dan juga hidup di lingkungan Indonesia. Lalu contohnya di sini bisa misal program subsidi pendidikan bagi siswa kurang mampu, atau juga tadi seperti sudah saya sampaikan yaitu dalam hukum, dalam segala kejaksaan atau apapun itu, dalam bersuara juga, jadi juga memberikan bentuk konkret dalam yang ada di masyarakat ini. Sekian, terima kasih, itu saja. Hukum berperan sebagai kerangka aturan, rule of law, yang fundamental untuk memastikan setiap warga negara dapat menikmati haknya dan pada saat yang sama juga dapat menjalankan kewajibannya. Tanpa hukum, perlindungan hak akan menjadi lemah, dan tanpa pemenuhan kewajiban tidak akan terjamin, sehingga dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Secara umum, hukum memiliki 4 peran utama dalam menegakkan hak dan juga kewajiban. Yang pertama, itu ada memberikan kepastian dan juga perlindungan. Hukum, terutama konstitusi seperti Undang-Undang tahun 1945, secara jelas mendefinisikan apa saja hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang kedua, ada mengatur sanksi bagi pelanggar. Hukum menetapkan konsekuensi atau sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar hak orang lain atau mengingkari kewajibannya. Yang ketiga, sebagai alat menyelesaikan sengketa. Ketika terjadi konflik antara hak dan juga kewajiban, atau ketika ada pihak yang merasa haknya dilanggar, hukum menyediakan mekanisme penyelesaian melalui lembaga peradilan. Dan yang terakhir, yang keempat, menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Hukum menjadi panduan bagi aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya, supaya mereka tidak bertindak secara semena-mena. Contoh konkret implementasi hukum. Kalau misal kita lihat dari segi pelanggaran hak, itu seperti ada misal pemerintah daerah menolak memberikan informasi publik yang diminta warga. Implementasi hukumnya itu berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Warga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sanksi yang akan didapat oleh pejabat adalah pejabat akan dikenai sanksi administratif dan kewajiban memberikan informasi yang diminta. Nah, kalau dari segi pengingkaran kewajiban, misal warga negara tidak membayar pajak penghasilan. Implementasi hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
Sanksi yang akan diterima oleh para warga adalah denda administratif, bunga keterlambatan, dan dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun. Jadi, soal nomor 9 adalah sebutkan 3 tantangan utama dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, serta berikan solusi konkret untuk mengatasi tantangan tersebut. Jadi, tantangan yang pertama adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Di Indonesia itu sendiri, masyarakat masih banyak yang belum sadar akan hak dan kewajibannya masing-masing, seperti membayar pajak ataupun menaati aturan lalu lintas. Lalu, solusi tersebut adalah pemerintah bisa mengadakan penyuluhan ke desa atau kelurahan mengenai sadarnya kewajiban dan hak. Lalu yang kedua adalah ketimpangan dalam penegakan hukum. Di Indonesia itu sendiri masih banyak hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Seperti kasus korupsi yang dibiarkan begitu saja, tetapi masyarakat kecil yang melakukan kesalahan kecil saja itu bisa dihukum berat. Solusi dari masalah tersebut adalah pemerintah bisa menguatkan lembaga mengenai hukum seperti ombudsman ataupun KPK. Nah, dari masyarakat itu sendiri, masyarakat bisa mengikuti proses hukum tersebut atau mengawasi agar sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Lalu, masalah yang ketiga adalah birokrasi dan pelayanan publik yang belum merata. Nah, akses terhadap hak seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi masih banyak yang belum merata di daerah-daerah Indonesia. Nah, solusi dari permasalahan tersebut adalah pemerintah bisa memberikan anggaran lebih kepada daerah yang terpencil yang pelayanannya itu masih belum memadai. Nah, dan juga dalam proses pemberian anggaran itu bisa dilakukan pengawasan agar anggaran tersebut bisa tepat sasaran. Lalu, soal nomor 10 adalah 3 peran penting yang dapat dilakukan oleh generasi muda dalam upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi, yang pertama adalah meningkatkan kesadaran hukum. Dari generasi muda itu sendiri, mereka bisa menyebarkan akan pentingnya kesadaran hukum melalui media sosial ataupun komunitas yang diikuti oleh generasi muda. Lalu, yang kedua adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, generasi muda itu bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti aksi sosial atau forum publik untuk mengawasi kinerja aparat, dan juga generasi muda bisa menolak segala bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga adalah menjadi teladan dalam menjalankan kewajiban. Nah, generasi muda bisa menaati aturan seperti membayar pajak, menaati lalu lintas, dan kalau generasi muda melakukan itu, masyarakat yang lain juga akan ikut terdorong untuk melakukan hak dan kewajiban tersebut. Sekian penjelasan dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.